Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai pertengahan bulan Zulqa'dah ini. Sesudah bulan Zulqa'dah tentunya bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah itu kita adakan pelaksanaan ibadah haji yang pada tahun ini kita masih belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah yang sangat dicintai atau diminati oleh para kaum muslimin yang telah mendaftar. Wangnya sudah didaftar, tapi karena keadaan saja mereka ditunda keberangkatannya. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi' dan tabi'in beserta para ulama dari dulu hingga sekarang ini. Kita punya dua hari raya. Pertama, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri telah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita sekarang menunggu tibanya Idul Adha, di mana dalam hari raya tersebut disunatkan kepada kita untuk menyembelih kurban bagi yang mampu. Sekarang kemampuan itu banyak orang yang berkemampuan untuk melaksanakan kurban, karena sejak setahun yang lalu mereka telah menyisihkan sedikit dana untuk setiap bulan ditabung, hingga pada bulan sekarang ini uangnya sudah cukup untuk membeli seekor kambing. Tetapi kalau sekarang kita sisihkan harta kita untuk menyembelih seekor kambing, rasanya berat. 3 juta misalnya, atau 3 juta lebih misalnya, kita susah menyisihkan uang sebanyak itu. Tapi kalau sejak 11 bulan yang lalu kita sudah menyisihkan sedikit demi sedikit, maka bulan ini kita sisihkan misalnya 300 atau 500, sudah selesai untuk kita menyumbangkan sebuah ibadat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih kurban. Kita yang kaya menoleh ke belakang melihat orang-orang miskin. Lebih-lebih sekarang ini, berapa banyak para pedagang yang dagangannya tidak laris seperti dulu, karena kemampuan orang yang membelinya sudah menurun. Sehingga kalau dia sekarang menyisihkan hartanya sampai 3 juta, itu susah. Maka kita bantu mereka dengan kita beli bahagian dari kurban kita kepada mereka yang kebetulan pada tahun ini dianggap miskin. Mungkin tahun depan sudah kaya dan lebih kaya daripada orang yang memberikan kurban pada tahun ini. Dari sekarang kita sudah mencari mana kurban yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berikan kepada orang miskin di kalangan kita yang ada ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, sambil kita beriktikaf, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya,
Tidak salah kiranya kita membacakan beberapa potong ayat suci Al-Quran dalam surat Ibrahim yang telah sampai kepada ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيهم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Ayat ini merupakan jawaban dari tuduhan orang musyrik kepada para rasul. Apa tuduhannya? Dalam ayat 10 termaktub. Qalu, berkata, orang musyrik berkata, In antum illa basyarum mithluna. Kalian para rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas menyuruh orang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? In antum, kamu tidak lain kecuali manusia seperti kami. Kamu manusia, saya juga manusia. Jadi apa lebihnya kamu menyampaikan hidayah Allah sementara status kita sama-sama manusia? Turidu an tasudduna amma kana ya'budu aba'una. Kalian para rasul menginginkan kami tidak menyembah sembahan nenek moyang kami. Kamu seperti kami, lahir kecil, tidak pernah lahir besar terus, tidak. Kemudian kalian makan seperti kami. Apa sebabnya kalian menyeru kami untuk menyembah Allah? Kami telah menyembah berhala seperti nenek moyang kami. Kami tetap menyembah berhala. Demikian tanggapan kaum musyrikin kepada para rasul yang menyerukan manusia agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang, apa lebih kalian? Fa'tuna bisultanim mubin. Datangkan bukti-bukti yang nyata bahwa kalian para rasul lebih derajatnya dari kami kaum musyrikin ini. Sekarang apa jawabannya? Qalat lahum rusuluhum. Para rasul menjawab, berkata untuk menjawab tuduhan mereka. In nahnu illa basyarum mithlukum. Betul, kami manusia seperti kamu. Kami lapar, makan, maka kenyang. Kami sakit, berobat, baru sembuh. Jadi sama. Tuduhan kamu itu di tingkat itu sama. Tetapi kalian tidak tahu. Walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Tetapi Allah memberi nikmat kepada orang yang Dia kehendaki. Nikmatnya apa? Tugas sebagai seorang rasul, tugas sebagai seorang nabi. Jadi manusia itu sama semua. Tapi Allah memilih satu, berapa orang sampai 25 orang menjadi rasul. Hak pilihan itu tidak ada pada manusia.
Hak pilihan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Persis dalam pemilihan di kampung misalnya untuk memilih kecil, ada orang yang sudah menyembelih kambing, menyembelih lembu dan sebagainya. Tapi sementara ada satu orang yang duduk saja di rumah. Yang terpilih orang yang duduk di rumah itu. Orang tidak terpengaruh dengan sembelihan kambing atau lembu itu. Itu manusia. Apalagi Allah. Allah dalam surat Ali Imran berfirman, Dia menentukan, Dia sangat tahu. Dalam surat Al-An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu ke mana dia letak, dia tunjuk seorang rasul, dia lebih tahu. Memang statusnya sama. Rasul itu manusia. Kaum musyrikin itu atau yang lain itu manusia. Tapi kelebihan seorang rasul karena sudah ditunjuk oleh Allah dan Allah Maha tahu kepada siapa yang dia tunjuk itu. Kalau tadi dipilih, kalau tadi diminta untuk fa'tuna bisultanim mubin. Coba datangkan bukti-bukti yang nyata bahwa kamu itu rasul dari Allah. Apa jawaban para rasul? Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Kami tidak sanggup untuk mendatangkan kepada kalian mukjizat itu kecuali kalau ada izin Allah. Jadi para rasul, mukjizatnya itu ditentukan oleh Allah dan mukjizatnya itu diberikan pada waktu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, mukjizat Nabi Musa tongkat. Mukjizat Nabi Muhammad bukan tongkat. Dia bisa mengeluarkan air dari tangannya sehingga para sahabat yang kehausan bisa minum. Jadi jenis dari mukjizat itu Allah yang menentukannya. Dan kapan mukjizat itu diberikan juga Allah yang menentukannya. Itu ketentuannya datang dari Allah. Bukan seperti tukang sulap. Kapan saja dia main sulap bisa. Para nabi tidak. Kalau sudah kepepet, baru datang petunjuk Allah. Contohnya Nabi Musa. Dikejar oleh Fir'aun dengan tenteranya yang banyak itu. Nabi Musa dengan Bani Israel yang tidak banyak, sedikit. Di depan mereka Laut Merah. Mau kemana lagi? Ke depan tenggelam laut. Ke belakang musuh yang banyak yang mati. Disitulah Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukul Laut Merah dengan tongkatnya sehingga mereka bisa menyeberang ke Sinai. Dan Fir'aun merasa gembira sekali. Coba, kalian ini coba lihat. Tidak pernah kelihatan laut bisa berhenti mengalir airnya. Dan kami akan menyeberang, mengejar Musa sampai ke Sinai sana. Musa gembira, Fir'aun gembira sekali melihat kejadian itu, masuk tenggelam. Kesimpulannya, mukjizat itu ditentukan oleh Allah dan kapan diberikan terserah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang mukmin seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad dalam perang Ahzab. Perang Ahzab itu seluruh kabilah yang anti-Islam sudah mengepung kota Madinah. Tidak ada lagi. Dan Yahudi yang terkutuk
Mula-mula dia menyebelah kepada Nabi Muhammad, tapi tiba-tiba dia menyebelah kepada orang kafir, memberikan rahasia-rahasia apa yang terjadi di kota Madinah. Sebenarnya kaum muslimin habis waktu itu. Tapi Allah menurunkan angin kencang sehingga mereka kocar-kacir, lari lagi. Itu juga mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kenapa diberikan mukjizat pada waktu itu? Karena mereka sudah menyerah diri. Tidak ada lagi usaha. Kemana mau lari? Semua orang sudah mengepung kota Madinah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang mukmin bertawakal. Mereka sudah berusaha dengan segala usaha. Salman Al-Farisi memberi pengalaman di Persia. Apa? Suruh gali parit. Digali parit. Tapi mereka tetap saja mengepung. Akhirnya Allah membantu Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Saffat ayat 173, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya prajurit kamilah yang menang, bukan orang kafir. Hadirin hadirat berbahagia. Memang banyak sekali orang musyrik menyudut Rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Mana buktinya? Padahal buktinya Al-Quran, jelas Al-Quran itu. Tidak ada satu orang pun bisa menulis sebuah kitab seperti Al-Quran dari dulu hingga sekarang. Enggak ada. Kalau berkumpul manusia seluruhnya, in ijtama'atil jinn wal ins ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Kalau jin manusia bekerja sama, tidak mungkin ya menulis sebuah kitab seperti Al-Quran. Sudah jelas itu. Tapi mereka ingin mukjizatnya itu yang nampak, yang lain. Misalnya turun sesuatu benda gitu. Turun uang 1 goni. Nah, begitu kira-kira. Mereka yang ingin seperti keinginan anak-anak. Anak-anak kalau nangis, tidak perlu kita baca Al-Quran begitu. Kita beri bonbon aja. Nah, ini bonbon. Sudah selesai. Karena pikirannya itu setingkat bonbon. Mudah sekali kita menyuruh anak-anak pergi. Kalau kita ingin bermufakat, misalnya jangan ada anak-anak, kita berikan uang, ayo beli bonbon. Langsung mereka pergi. Baru kemudian baru pulang. Jadi ilmu mereka setingkat bonbon. Ilmu orang musyrik itu ya seperti itu juga. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Al-Isra ayat 59. Kami tidak memberikan mukjizat-mukjizat yang nyata ketika itu karena sudah pernah didustakan oleh orang-orang yang dahulu. Berapa banyak? Kalau Nabi Musa kita hampir puluhan jenis mukjizat yang diberikan kepada dia, tapi yang beriman hanya sedikit. Kita sambung ayat 12. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Maka mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah? Rasul mengatakan, kami orang mukmin bertawakal kepada Allah. Kenapa kami tidak bertawakal? Seperti orang kami makan. Kenapa kami makan? Karena sudah lapar. Begitu, kalau lapar ya kita makan. Kalau haus ya kita minum. Jadi kami bertawakal kepada Allah karena Allah telah memberi hidayah kepada kami.
walanasbiranna ala ma adzaitumuna, dan kami sabar terhadap aniayaan daripada kalian wahai orang kafir. Jadi Islam maju waktu Nabi masih ada. Orang Quraisy ribut. Islam diterapkan di Aceh, diterapkan ekonomi Islam. Berbagai cara sekarang diupayakan agar tidak bisa berjalan dengan baik. Banyak orang yang tidak suka Islam itu dilaksanakan secara utuh, secara kafah, banyak. Tapi kita tidak menoleh kepada mereka, kita terus jalan. Kita berusaha sekuat tenaga dan akhirnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti seorang dengan sepeda di tengah sawah, ada padi satu goni, diangkat, tidak sanggup, diangkat, tidak sanggup, entah berapa kali, datang orang membantunya. Nah, itulah bantuan Allah. Jadi kita terus berusaha melaksanakan ekonomi Islam. Insya Allah ada yang membantu. Kapan? Allah yang akan menentukan nanti. Persis seperti orang mengangkat padi. Diangkat sekali, belum bisa, dua kali, belum bisa, entah berapa kali, datang orang membantunya. Mudah-mudahan ada tenaga yang membantu Aceh untuk melaksanakan ekonomi Islam secara sempurna. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah orang yang sudah bertawakal lagi. Jadi ada dua. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan satu lagi wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Para ulama mengatakan, kalau orang mukmin sudah berusaha sekuat tenaga, akhirnya dia menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kalau orang yang sudah pernah bertawakal sekali, bertawakal kedua kali, terus bertawakal, tawakal itu tidak pernah jauh dari dirinya. Dia terus berusaha, dia belajar sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah memberikan kelulusan kepada saya. Itu tawakal. Jadi bertawakal itu jangan sekali. Bertawakal itu terus menerus. Jangan waktu enak makan kita bertawakal. Sementara waktu yang lain kita lupa Allah. Tidak. Tawakal itu harus dilaksanakan secara terus menerus. Ayat 12 dari surat Ibrahim. Kita sambung. Allah menghibur para rasul dan pengikutnya seperti pada periode Mekah. Bagaimana orang Islam dianiaya oleh orang kafir Quraisy. Bagaimana budak dianiaya oleh majikannya, Bilal bin Rabah misalnya. Majikannya itu maksa dia harus keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tetap. Akhirnya dia diletakkan di panas matahari, diletakkan di atas dadanya sebuah batu, biar mati di situ. Akhirnya datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu membeli budak yang kira-kira tidak ada harganya sedikit. Sedikit pun tidak ada harganya. Sudah bukan orang Arab. Sudah begitu dia. Sudah hampir mati. Tapi Abu Bakar membeli dia. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim. Berkatalah orang kafir kepada para rasul. Ini tuduhan orang kafir. Apa dia bilang? Lanukhrijannakum min ardina. Kami akan keluarkan kalian dari tanah kami ini.
Kalau kamu terus-menerus begitu menyeru ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengusir kalian. Jangan ada lagi di sini. Ini tahdid. Ini sebuah provokasi dari orang kafir kepada orang yang beriman kepada Allah, baik di masa Nabi Musa, di masa Nabi Muhammad, di masa Nabi Lut dan sebagainya. Contoh, waktu Nabi Lut melarang orang berhubungan sesama jenis, mereka membantahnya. Apa kalian ini? Sok bersih. Perkataan itu kadang-kadang sudah keluar lagi di sini. Tadi Banda Aceh atau di tempat yang lain. Tidak mau makan uang ini, tidak mau begini. Sok bersih aja gitu. Jadi, lanukhrijannahum min ardina. Akan kami keluarkan kamu dari negeri kami. Aw la ta'udunna fi millatina. Atau kamu kembali lagi keluar kufur dari agama Nabi Muhammad, kembali lagi kepada agama kami. Tadi posisi Nabi Muhammad dengan posisi nenek moyang mereka sama. Padahal nenek moyang mereka itu enggak tahu apa-apa. Nabi Muhammad orangnya al-amin, terpercaya dan dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih kedudukannya, tapi dia samakan. Kalian kami usir atau kalian bersedia meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Fa'auha ilaihim. Lantas Allah menghibur para rasul termasuk Nabi Muhammad. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Datang wahyu baik kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW. Apa? Akan kami hancurkan semua penjahat itu karena mereka orang zalim. Itu hiburan. Dan itu terjadi. Nabi Muhammad memang perlu hijrah ke Madinah dulu. 10 tahun kemudian dia dan kaum muslimin dapat menguasai kota Mekah yang dulunya dikuasai oleh orang kafir. Lanukhrijannakum min ardina. Kami akan keluarkan kamu dari bumi kami ini, dari tanah kami ini. Sekarang tanah itu berubah pemiliknya menjadi milik orang Islam sampai hari ini. Kita terus bertawakal kepada Allah. Bumi Aceh ini berada di tangan orang Islam. Gubernurnya Islam, ketua DPR-nya Islam, kajatinya Islam, panglimanya Islam. Kita harus pertahankan itu. Jangan sampai satu waktu ada di antara mereka yang non-Muslim. Kita tidak ingin di Aceh ini ada pemimpin yang non-Muslim. Kita cukup tenaga untuk menjadi pemimpin di Aceh yang Islam ini. Contoh, orang mengusir para nabi ketika mereka menyeru umatnya untuk beribadat kepada Allah. Lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak min qaryatina. Kami betul-betul akan mengeluarkan kamu wahai Syuaib
dan orang yang beriman sesamamu dari kampung kami ini. Keluar. Jangan macam-macam di sini. Orang Quraisy juga begitu. Keluar kamu Muhammad. Diusir mereka. Seolah-olah tanah itu tanah mereka. Kaum Nabi Lut. Akhriju ala Lutin min qaryatikum. Perintah seorang pemimpin. Keluarkan pengikut-pengikut Nabi Lut dari kampung kalian. Keluarkan itu. Jangan sampai mereka ada di sini. Seolah-olah kampung itu milik mereka. Orang Quraisy berkata, wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi la yukhrijuka minha wa idzan la yalbasuna khilafaka illa qalila. Hampir saja mereka membuatmu gelisah karena mereka ingin mengeluarkan kamu. Orang Quraisy bukan ingin mengeluarkan Nabi, tidak. Bahkan ingin membunuh Nabi. Karena dalam rapat mereka di Darun Nadwah ada usul, kita usir saja Muhammad itu. Usul itu ditolak oleh sebahagian peserta di situ. Jangan. Kalau kita usir, dia akan pergi ke tempat yang lain. Nanti dia akan menyerukan orang lain. Mereka akan kembali kepada kita, menyerbu kota kita. Akhirnya datanglah iblis mengusulkan agar Nabi Muhammad itu dibunuh saja. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Itulah sebuah kejadian yang terjadi terus-menerus kepada para rasul sebelum kamu ya Muhammad. Walan tajida li sunnatina tahwila. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan dari sunnah itu. Tetap saja para nabi itu dilawan oleh para musyrikin yang ada pada waktu itu. Baik Nabi Syuaib, baik Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, tetap saja. Tapi mereka bertawakal kepada Allah, akhirnya mereka lah yang unggul di akhir daripada pertikaian itu. Sekarang ayat ke-14. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dan sesungguhnya kami akan menempatkan kamu wahai rasul dan pengikut para rasul tanah sesudah mereka keluar dari tanah tersebut. Contohnya ya Mekah. Dulu mereka yang menguasai kota Mekah. Sehingga Rasul dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. 10 tahun kemudian adanya Fathu Makkah, penaklukan Mekah. Mereka semua tunduk di bawah kekuasaan Islam. Bahkan mereka takut sekali. Jangan-jangan nanti akan ada penindasan seperti kita menindas mereka. Nabi Muhammad mengatakan tidak. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, aman. Siapa yang masuk ke rumahnya, tutup pintu, aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Bagaimana? Islam itu tidak balas dendam dia. Rasulullah tidak balas dendam. Padahal mereka itu membunuh orang Islam semaunya. Seorang majikan membunuh budaknya semaunya. Karena itu harta dia. Dia bunuh aja. Apakah budak yang selamat akan membalas kembali? Tidak. Rasulullah tidak memerintahkan kepada kaum muslimin. Sekarang hari pembalasan. Dibalas. Tidak. Hari pembalasan nanti di akhirat kelak. Dengan pengadilan yang maha adil. Yang tidak ada pengadilan yang seadil pengadilan di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang
dapat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya. Kemudian hadirin hadirat berbahagia, orang kafir terus berusaha untuk melawan Nabi dan pengikutnya. Wastaftahu, mereka minta, entah kepada siapa yang mereka minta, mungkin kepada berhalanya, kepada sembahannya. Wastaftahu, mereka minta pertolongan untuk mendapat kemenangan. Allah menjawab, wa khaba kullu jabbarin anid, dan binasalah seluruh orang-orang yang jabbar, mengerjakan sesuatu dengan kekuatan hatinya. Ini saya bunuh, ya bunuh. Ini saya begini, ya tempeleng, ya tempeleng. Anid dan keras kepala, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertengkaran antara al-haq dan al-batil ini tidak pernah berhenti. Apakah sesudah penaklukan Mekah al-haq menang, al-batil hilang? Tidak, al-batil tetap ada sampai hari ini, masih ada. Jadi pertentangan al-haq dengan al-batil tetap saja. Kita yang berpedoman hidup kepada al-haq, berpedoman hidup kepada kitab Allah dan sabda Rasulullah, hadis Nabi, mereka berpedoman kepada akal pikiran yang ada, tetap saja akan beradu itu. Mereka berusaha, wastaftahu, mereka berusaha terus untuk dapat kemenangan. Allah mengatakan, wa khaba kullu jabbarin anid, dan binasalah seorang yang gagah perkasa yang menghantam orang lain semaunya, anid dan keras kepala. Sudah ada mukjizat yang nampak, Al-Quran sudah jelas mukjizat. Dari dulu hingga sekarang tidak ada satu ayat pun yang tidak terpakai. Tidak ada ayat Al-Quran, misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang mukmin Islam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Tidak ada penemuan ilmiah sekarang bahawa puasa itu tidak ada faedahnya. Tidak. Bahkan penelitian membuktikan puasa itu sangat bermanfaat dalam kehidupan umat manusia. Buktinya apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu bukan kepada pengikut Nabi Muhammad saja diwajibkan, kepada pengikut para nabi sebelumnya juga sudah diwajibkan. Berarti puasa itu bermanfaat kepada seluruh umat manusia. Entah pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Lut dan sebagainya. Semuanya menghendaki adanya puasa. Banyak ayat lain, qisas misalnya. Itu dari dulu sudah diwajibkan dan sekarang pun masih berlaku. Tidak ada penelitian yang membatalkan itu. Ini artinya agama yang dibawa oleh para nabi dibutuhkan oleh umat manusia dari dulu hingga sekarang ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.